Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Pagi ini kamu akan berolahraga di luar kelas. Sebelumnya, diskusikan terlebih dahulu permainan yang akan kamu lakukan. Bacalah langkah-langkah permainan berikut dan diskusikan dengan temanmu. Bola zigzag. Perlengkapan 2 bola besar. Aturan bermain 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Kelompok A dan B saling berhadapan. 4. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah tim kamu. 5. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri, dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan, sehingga permainan lebih menarik. Kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru temanmu. Bacalah lagi cara bermainnya dan diskusikanlah. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Nah, cara menggunakan listrik yang aman yaitu dengan mengikuti buku petunjuk penggunaan. Perhatikan daya listrik dan memberi sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar, sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran-aliran listrik yang menyebabkan layang-layangnya tersangkut di kabel listrik, yang mengakibatkan anak-anak tersebut tersetrum. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Selain itu, kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air, karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Nah, sampaikan hasilnya di depan kelas. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat, listrik ditambah air sama dengan bahaya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. 1. Peralatan yang menggunakan listrik di kamar tidur diantaranya adalah lampu penerangan dan TV. Menyalakan TV dengan benar dan mematikannya jika sudah tidak dibutuhkan. 2. Peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di ruang keluarga adalah lampu penerangan, TV, dan kipas angin. Gunakan alat-alat tersebut dengan benar dan mematikannya jika sudah tidak diperlukan. 3. Peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di dapur adalah lampu penerangan, lemari es, blender, dan rice cooker. Gunakan alat tersebut dengan bantuan orang tua. 4. Peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di kebun antara lain penyiram tanaman yang menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, kita harus berhati-hati. 5. Peralatan yang menggunakan listrik yang biasanya ada di kamar mandi adalah lampu penerangan. Pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Nah, diskusikanlah pendapatmu dengan gurumu. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air?
Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Petunjuk cara menghindari bahaya listrik. 1. Jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari jangkauan anak-anak. 2. Pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. 3. Gunakan insulator saat menangani jaringan dan alat listrik. 4. Pastikan voltase perangkat sesuai voltase jaringan. 5. Masuk ke dalam ruangan apabila ada petir. 6. Gunakan pemutus aliran listrik atau sekring. 7. Matikan listrik bila tidak diperlukan. Nah, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Tuliskan 5 manfaat energi bagi kehidupanmu. Untuk aktivitas makhluk hidup, transportasi, penerangan, penyembuhan penyakit, dan hiburan. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? Tidak berlebihan dalam penggunaan, menggunakan sumber daya alam secukupnya, dan melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Menurutmu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya?